Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Sebelumnya, izinkan kami untuk membacakan pantun sebagai awalan dari perkenalan kami. Si Andre lagi makan, Cakep, si Kuryaki lagi main layang-layang. cakep. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Putra Herlangga dan nama teman saya Nama saya Dinda Ulia Putri, nama saya Kisira Tunggal Dewi, kami dari kelas kelas 10-3. Berdirinya kami di sini akan mengikuti ajang kompetisi vlog dalam rangka memperingati bulan bahasa dengan tema Bedah Buku. Selamat menyaksikan. Ini cerita rakyat ya? Ini Malin Kundang ya? Dari Sumatera Barat. Kami akan menjelaskan isi cerita rakyat Malin Kundang yang kami peroleh dari situs indonesiakaya.com. Din, turun! Ngapain sih dia? Biarin aja lah. Mending kita bahas tokoh yang ada di cerita Malin Kundang. Jadi, cerita Malin Kundang terdapat dua tokoh utama, yakni Malin Kundang dan Ibu Mande, serta satu tokoh pendukung, yakni istri Malin itu sendiri. Cerita Malin Kundang memiliki 28 paragraf dan merupakan salah satu jenis cerita yang bergenre cerita rakyat atau legenda. Cerita Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Desa Air Manis. Alur yang digunakan di dalam cerita tersebut adalah jenis alur maju. Punya bakal benar nggak sih untuk kayak cerita rakyat yang mau didengar? Aku punya. Apa tuh? Kalian tahu kisah legendaris Malin Kundang nggak? Oh iya, tahu. Nah, kisah ini menginspirasi seniman bernama Dasril Bayrus dan Ibn Zani Usman untuk membuat relik batu dari pecahan kapal dan tokoh manusia yang terinspirasi dari Malin Kundang. Nah, batu ini terletak di Pantai Manis dan menjadi daya tarik turis sejak tahun 1980-an. Daripada dengerin lagu galau, mendingan ikut aku untuk menceritakan sinopsis cerita Malin Kundang. Yuk, ikutin aku. Cerita Malin Kundang berasal dari desa Air Manis, tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Cerita ini mengisahkan seseorang pemuda yang pergi merantau untuk mengubah nasibnya dari miskin dan akhirnya menjadi kaya. Setelah pulang ke kampung halamannya, seorang pemuda tersebut bertemu ibunya. Tetapi pemuda tersebut tidak mengakui ibunya karena malu dengan sosok istrinya yang kaya. Ibunya pun bersedih dan menangis serta mengutuk anaknya menjadi batu. Dan terjadilah suatu kutukan itu yang dapat merugikan bagi diri seseorang pemuda tersebut. Kalian penasaran nggak sih sama klimaks atau puncak masalah cerita Malin Kundang? Kalau penasaran, yuk simak penjelasan berikut ini. Klimaks atau puncak masalah Malin Kundang terdapat pada bagian Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya dan malah menghina serta mengusir ibunya. Lalu, penyelesaian cerita Malin Kundang terdapat pada bagian saat ibunya berdoa kepada Tuhan agar mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Lalu, doa ibu Malin Kundang langsung diijabah oleh Tuhan. Amanah yang terkandung dalam cerita Malin Kundang adalah sebesar apapun kesusahan yang kita raih, jangan pernah melupakan apalagi menghina orang tua yang telah membesarkan kita dengan sepenuh hati. Apa sih hal yang paling berkesan di dalam cerita Malin Kundang? Hal yang paling berkesan dalam cerita Malin Kundang adalah di saat ibunya berdoa meminta agar anaknya dikutuk dan doa itu langsung dijabah oleh Tuhan. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim mengatakan bahwa ridho Allah dalam ridho orang tua dan murka Allah dalam murka orang tua. Itu dia udah buku versi kami, jangan lupa baca cerita